Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita membahas al-huquq fil Islam, hak-hak di dalam Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hak-hak orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Perintah untuk menjalin tali silaturahim, menjaga keutuhan ukhuwah antar saudara. Maka berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan menjelaskan tentang hak-hak anak yatim. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap anak yatim? Tentu adanya pembahasan ini karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan ketika ia terlahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak punya ayah. Itulah menjadi bukti kesempurnaan agama Islam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup mengalami beberapa fase. Disebutkan secara rinci tahapan-tahapan sehingga beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Kemudian tidak lama di usia 6 tahun, di saat seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya, ibunya meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Selang 2 tahun kakeknya pun meninggal. Dan demikian seterusnya. Maka menjadi banyak pelajaran-pelajaran penting dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memujinya dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Demikian pula banyak ulama-ulama yang terkemuka, yang kita mengenalnya, yang namanya harum di muka bumi ini. Mereka terlahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Tapi subhanallah, usaha ibunya untuk mendidik anaknya tersebut, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, menjadi ulama besar. Siapa di antaranya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia adalah seorang anak yatim. Demikian pula Al-Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi subhanallah, mereka menjadi manusia hebat, memberikan sumbangsih untuk tersebarnya agama Islam. Ini berkat ibunya. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Karena di kita ada 2 kata yang sering disematkan ketika ada seorang anak yang orang tuanya meninggal. Jika bapaknya meninggal maka disebut yatim. Kalau ibunya meninggal disebut namanya apa? Piatu. Jadi yatim piatu.
maka keduanya ini memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan anak yatim berbeda dengan kedudukan piatu. Yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah tentang anak yatim. Baik itu ancaman menyakiti anak yatim, berbuat baik dan menyantuni anak yatim. Ya. Al-yatim bi annahu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, zakaran aw unsa. Jadi anak yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi ayahnya yang meninggal dan dia belum mencapai usia baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah kriteria seorang anak dikatakan anak yatim. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, la yatma ba'da ihtilam. Tidak disebut anak yatim jika seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia sudah mencapai usia baligh. Ya. Jadi dari pengertian ini, maka yang bukan termasuk anak yatim adalah yang pertama, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya tapi dia sudah baligh. Laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun atau masih berumur 12-13 tahun tapi sudah mengalami mimpi basah. Kemudian wanita sudah mengalami haid, ditinggal mati oleh bapaknya, maka dia bukan yatim. Kemudian juga bukan termasuk anak yatim seorang yang ditinggal mati oleh ibunya. Jadi orang yang tinggal mati oleh ibunya bukan yatim, walaupun di kita istilahnya piatu. Dan juga bukan termasuk anak yatim, ya, seorang anak yang ditinggal kabur oleh bapaknya kawin lagi. Misal bapaknya nikah lagi, anak-anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, maka itu bukan yatim. Jadi yang dikatakan yatim adalah, ya, bapaknya yang meninggal. Ini perlu kita ketahui jamaah sekalian, karena ini berkaitan dengan amanah. Ya, terkadang seseorang menjadi pengurus anak yatim, menggalang donasi, mengajak kepada kaum muslimin untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Kalau sasaran berarti dia berkhianat. Ya, misalnya dia membuat panti asuhan anak yatim, tapi ternyata di situ ada anak yang sudah berusia SMA. Memang kedua orang tuanya nggak ada, maka bahasa menggalang donasi untuk anak yatim ini salah jemaah. Iya, walaupun anak tersebut orang tuanya sudah tidak ada, tapi anak tersebut bukan dikatakan apa? Anak yatim lagi. Sehingga nggak boleh anak tersebut memakan donasi dari santunan tersebut, karena sudah bukan kriterianya. Makanya yang lebih aman dan selamat, jangan hanya kalimat yatim, tapi membuka donasi untuk anak yatim dan para du'afa. Nah, dengan kalimat adanya du'afa, maka insya Allah anak tersebut yang dia nggak punya tempat tinggal, kedua orang tuanya nggak ada, mungkin anak jalanan, tinggal di panti asuhan, dia juga berhak untuk mendapatkannya. Karena ada kalimat apa? Du'afa. Iya, dengan kita mengetahui istilah ini, maka berbeda keutamaannya antara kita menyantuni anak yatim, ya, dengan kita memberikan sumbangan kepada orang yang ditinggal mati oleh ibunya. Kalau kita memberikan infak kepada orang yang ditinggal mati oleh ibunya, maka dia hanya sekedar sedekah biasa. Karena berkenaan menyantuni anak yatim ada keistimewaan tersendiri. Maka kita jelaskan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak yatim. Islam adalah satu-satunya agama yang memperhatikan tentang anak yatim. Mana bukti-bukti bahwasanya Islam begitu perhatian terhadap anak yatim?
Yang pertama, ja'alallahu haqqal yatim ba'da haqqil arham wa qabla haqqil fuqara wal masakin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak anak yatim setelah hak silaturahim. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu ayat yang menjelaskan tentang urutan-urutan orang-orang yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi jangan sampai niat tatkala kita berbuat baik itu keliru. Karena lebih mengedepankan orang yang seharusnya paling terakhir untuk kita berbuat baik kepadanya. Jadi ada urutan-urutannya. Perhatikan. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini berkenaan tentang hak-hak Allah untuk diibadahi. Wabil walidaini ihsana. Hak yang kedua adalah hak manusia. Yang pertama kali ya untuk kita penuhi haknya adalah kedua orang tua kita. Wabidil kurba, dan kerabat dekat kita, yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab, ya, adik, kakak, kemudian saudara ibu, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan wal yatama, dan anak yatim. Berarti urutan yang keberapa ini? Urutan yang keempat. Baru setelah itu wal masakin, dan kita memberikan bantuan kepada fakir miskin. Menunjukkan bahwasanya hak anak yatim itu sangat besar. Ya, apabila di suatu perumahan, di suatu kampung ada anak yatim, maka hendaknya kita peduli kepadanya dan bersabar dengan tingkah lakunya. Yang kadang mungkin karena dia tidak diberikan pendidikan akhlak, dia menjadi anak yang bangor, yang nyeselin. Demikianlah. Memang karena tidak ada orang yang memperhatikan dia, maka jadilah kita orang yang peduli tentang akhlaknya. Nah, kemudian bukti Islam memperhatikan anak yatim. Ja'alallahu ta'ala lil yatama haqqan fil malil 'am wa haqqan fil malil khas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yatim memiliki hak harta. Baik harta secara umum maupun secara khusus. Ya. Artinya harta yang terkumpul, maka di situ ada hak anak yatim. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Harta yang terkumpul dari hasil peperangan disebut namanya harta apa? Ghanimah. Maka Allah menyuruh untuk dibagikan kepada anak yatim juga. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Ketahuilah bahwasanya harta ghanimah, ya, maka bagi Allah 1/5, kemudian bagi rasulnya, bagi kerabat dekat, wal yatama, dan bagi anak yatim. Nah, atau juga harta yang bersifat khusus. Tatkala kita hendak bersedekah, berinfak, kadang kita bingung memberikan kepada siapa. Selain kepada fakir miskin yang sudah sangat jelas mereka punya hak dari harta kita, maka demikian pula anak yatim. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya, apa yang mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Harta yang engkau infakkan, maka berikanlah kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan juga kepada ibnu sabil. Jadi ini adalah orang-orang yang berhak untuk kita berikan, ya, yaitu kedua orang tua. Jelas, ini sudah kita jelaskan pembahasan tentang hak-hak orang tua, hak-hak kerabat. Ini yang kedua. Makanya sedekah, infak kepada saudara itu lebih utama daripada ia menginfakkan hartanya kepada orang lain. Selain dia mendapatkan pahala sedekah, dia juga mendapatkan pahala silaturahim. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Bagaimana kalau seandainya anak yatim tersebut adalah anak yang kaya? Mungkin orang tuanya adalah orang kaya, kemudian yang mendapatkan warisan jutaan rupiah, mungkin ratusan juta. Maka bukan berarti kita tidak berbuat baik kepadanya. Berbuat baik dengan cara yang lain. Memberikan pendidikan agama, ya, menggratiskan tatkala dia masuk sekolah atau ngaji. Itu cara lain untuk berbuat baik kepada anak yatim. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bukti Islam begitu perhatian terhadap anak yatim, ja'alallahu ta'ala al-ihsana ilal yatim minal birri alladhi huwa unwanun wasidqul iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berbuat baik kepada anak yatim itu merupakan kebaikan, tanda dan bukti benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang beriman, maka dia berbuat baik kepada anak yatim. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kebaikan itu bukan mengharapkan wajah ke arah barat atau ke arah timur. Kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, dan dia menginfakkan hartanya ala hubbihi kepada siapa? Kepada kerabat dekat, anak yatim dan fakir miskin. Subhanallah. Jadi begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Islam itu sangat peduli terhadap anak yatim. Bahkan ini dianggap sebagai tanda keimanan. Ya, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan tanda benarnya iman berkaitan dengan harta. Harta itu adalah ujian, jemaah. Ya, ujian di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat mana yang lebih kita cintai. Apakah cinta kepada Allah atau cinta kepada hartanya? Jika dia lebih cinta kepada hartanya, maka dia menjadi orang yang paling merugi. Karena dunia yang ada di tangannya, aset-aset yang dia punya, semua itu tidak akan membawa dia kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Sebanyak apapun aset seorang hamba yang dikumpulkan di dunia ini, dia punya villa, dia punya rumah di mana-mana, punya tanah di mana-mana. Ketika dia meninggal dunia, apakah semua itu dibawa olehnya? Jawabannya tidak ada satupun. Bahkan nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan tidak bawa apa-apa, jamaah. Seperti dia yang baru dilahirkan.
Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia. Dia adalah kehidupan yang sangat singkat. Bukan hanya dalam satu metode Allah jelaskan, tapi banyak metode. Sampai ada sekitar 8 sampai 10 metode di mana Allah ingin menjelaskan bahwasanya dunia itu sangat singkat. Allah katakan dunia itu seperti zahrah, bunga mawar yang dia indah, tapi tidak untuk selamanya. Akan ada saatnya dia pun layu. Begitu singkat. Allah katakan dalam Al-Quran, dia adalah seperti waktu sore dan pagi, illa asyiyatan au duha. Ya, seperti waktu sore pagi, tidak begitu lama. Nah, makanya ketika kita punya harta berlebih, kemudian kita infakkan harta kita untuk anak yatim, membebaskan biaya sekolahnya, ya. Makanya sering ada yang bertanya, dengan apa dan bagaimana cara kita berbuat baik kepada anak yatim? Maka diantaranya dengan kita, ya, mengurusinya bisa, menyantuninya, kasih uang buat jajan, buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau juga menjadi orang tua asuh. Dia datang ke pondok, ke sekolah-sekolah Islam, dia tanya kepada kepala sekolahnya, di sini ada anak yatim enggak? Oh, ada 3 orang. Gimana biayanya? Oh, dia masih bayaran. Ya sudah, saya yang ngurus SPP-nya selama 3 tahun di sini. Maka itu termasuk bagian dari menyantuni anak yatim. Ini bukti benarnya keimanan dia kepada Allah. Sama seperti misalnya momen sekarang ini adalah momen kita berkurban. Bukti kalau kita itu lebih cinta kepada Allah daripada harta. Nah, kemudian bukti yang keberapa? Yang keempat, haddallahu subhanahu al-muslimin ala it'amil yatim. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dengan sangat agar kita memberikan makan kepada anak yatim. Allah sebutkan dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ya, apa yang kau tahu tentang aqabah itu? Aqabah adalah fakku raqabah, membebaskan budak, au it'ami fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, yatiman dza makrabah, dan juga memberikan makan kepada anak yatim. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memberikan makan kepada anak yatim. Wa wa'adahu bil jannati wan najati min syarri yaumil qiyamah. Dan Allah jamin dia selamat dari keburukan yang ada di hari kiamat. Dan Allah jamin dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Inilah yang menjadi keistimewaan khusus menyantuni anak yatim daripada kita bersedekah kepada yang lainnya. Allah memujinya, menjanjikan surga, dan menjamin selamat dari keburukan yang ada pada hari kiamat. Karena hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kegelisahan, hari yang sangat genting, hari di mana manusia pikirannya kalut, kacau, penuh ketakutan dan kekhawatiran. Maka Allah katakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura.
wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Subhanallah. Surat apa ini jemaah? Al-Insan ayat 8 sampai 12. Mereka yang memberikan makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan perang. Mereka memberikan makan karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Mereka yang mengatakan kami takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia keceriaan, yakni di saat orang-orang pada gelisah, pada takut, Allah berikan ketenangan, terutama nanti di padang mahsyar, suatu hari yang sangat menakutkan. Ya, walaqahum nadrata wa surura wa jazahum bima sabaru, dan Allah membalas mereka dari kesabaran mereka itu dengan surga. Harir. Harir apa jemaah? Pakaian yang terbuat dari sutra. Subhanallah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bukti yang keberapa? Yang kelima, Islam begitu perhatian terhadap anak yatim. Nahallahu ta'ala al-muslimina an ihanatil yatimi awil isaati ilaih. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang keras menghardik anak yatim, membentak anak yatim, bersikap buruk kepada anak yatim. Semuanya itu termasuk dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Al-Kabair, ya, beliau menyebutkan 10 dosa besar. Yang pertama diantaranya adalah menghardik anak yatim, memakan harta anak yatim. Nah, anak yatim dimarah-marahin. Nah, walaupun dia mungkin berbuat salah, main bola mecahin kaca misalnya, panggil, nasihatin baik-baik, jangan ditempelin kepalanya. Ya, mentang-mentang gak punya bapaknya, berani dia nempelin kepalanya gitu kan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dalam surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala takhar. Adapun anak yatim, jangan kau bentak, jangan kau hardik dia. Wa shaddada rabbuna jalla wa ala fin nahi ala an ihanatil yatim. Allah Subhanahu wa taala melarang keras, bahkan Allah menjadikan orang yang menghardik anak yatim termasuk orang yang mendustakan datangnya hari kiamat. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan datangnya hari kiamat? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Mereka itulah yang menghardik, ya, anak yatim. Menunjukkan kepada kita bahwasanya menghardik, menyakiti anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan, ya, datangnya hari kiamat. Wa qala ta'ala muta'awidan haula kalla bal la tukrimunal yatim. 6. Kemudian bukti yang ke-6 di mana Islam betul-betul menjaga harta anak yatim, menyuruh kita untuk menjaganya. Jangan sampai memakan harta anak yatim, terutama bagi siapa saja yang menjadi wali anak yatim tersebut, atau juga yang bertanggung jawab, dia yang punya panti asuhan. Walinya adalah siapa? Ibunya. Ya, ibunya jemaah sekalian. Maka dia wajib untuk menjaga anaknya tersebut.
Apakah mungkin seorang ibu bisa memakan harta anaknya secara zalim? Bisa. Yaitu berkaitan tentang masalah warisan. Seorang suami yang meninggal dunia, ibunya dia mendapatkan berapa bagian? 1/8. Ya, istrinya maksudnya. Iya, maka jangan sampai dia mengambil harta semuanya. Maka apa yang menjadi bagian anaknya dia simpan baik-baik. Ketika dia simpan baik-baik, maka ibunya tersebut akan mendapatkan pahala berbuat baik kepada anak yatim. Tapi kalau dia makan itu harta warisannya, ya, maka dia dikhawatirkan termasuk memakan harta anak yatim. Demikian pula wali-walinya yang selain ibunya, mungkin saudaranya, pamannya, omnya, kakeknya, neneknya. Ketika mungkin dia ditinggal mati oleh bapaknya, ibunya gak sanggup untuk ngurusin, akhirnya dijaga oleh pamannya, omnya. Maka dia juga wajib untuk memperhatikan apa yang menjadi harta anak yatim tersebut. Ya, karena ancamannya sangat keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dalam surat An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bitayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Berikanlah harta mereka kepada anak yatim, ya, dan janganlah kalian campur dengan harta yang buruk, dan janganlah kalian makan harta mereka, karena itu kezoliman yang sangat berat. Karena dia adalah kezoliman yang sangat berat, maka ada ancaman khusus bagi mereka. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zulm, bahwasanya dia memakan api neraka, sama saja dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya, dan dia akan dicebutkan ke dalam neraka sa'ir. Nah, makanya Nabi secara khusus mengatakan, ya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah aklu malil yatim. Nah, makanya ketika Nabi Musa belajar bersama Khidir, bagaimana Khidir menghormati anak yatim. Ada rumah yang sudah reot, yang hampir rubuh, kemudian dibenerin sama Khidir. Ternyata itu adalah rumah punya siapa? Punya anak yatim, dan di bawah bangunan tersebut ada harta yang tersimpan. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang ke-7. Demikian pula wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam yuhaziru fi sunnati minal a'dai al-haqqil yatim. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras, ya, dari memusuhi anak yatim. Wa ya'muru bil masyi ala ra'sih. Tetapi sebaliknya kita disuruh untuk berkasih sayang pada dia, bersikap lembut, mengusap kepalanya. Wa yahuddu 'alal iqtirab minal yatim, dan mendekat ke anak yatim. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni ahriju haqqud du'ifain al-yatim wal mar'ah. Nabi juga mengatakan, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ala ra'sihi, usaplah kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, berikanlah makan dari makananmu. Yalinu qalbak, karena itu akan melembutkan hatimu. Wa tudraku hajatuk, dan hajatmu akan terpenuhi. Subhanallah. Ini menjadi bukti bahwasanya
pintu rizki, solusi terbebas dari kesulitan hidup, bukan hanya mengambil sebab-sebab yang zahir saja. Tentu kita semua tidak menginginkan kesulitan selalu menimpa kita. Kita selalu berharap dimudahkan dalam mencari kerja, dicukupkan dengan gaji yang sudah kita dapatkan, merasa qanaah, merasa nyaman, terhindar dari segala musibah. Itulah harapan setiap manusia. Terkadang orang itu hanya memperhatikan sebab-sebab zahir saja. Dia di PHK, dia kirim CV kemana-mana. Ya, dia pengen berdagang, ingin bangkit lagi dari usahanya yang pailit, yang kolab karena pandemi. Dia malah justru memulai usahanya dengan sesuatu yang haram, mencari pinjaman ke bank. Nah, ini memulai usaha dengan sesuatu yang tidak diberkahi, jemaah sekalian. Yang namanya memulai usaha berdagang tidak harus pakai modal. Ingat itu. Ya, cukuplah sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi. Ya, Abdurrahman bin Auf, dia adalah seorang yang subhanallah, saudagar, kaya raya. Karena ada perintah hijrah, dia tinggalkan semua hartanya. Sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan kepada salah seorang dari Al-Ansar. Orang Ansar ini menawarkan kepadanya, ya, kau mau pilih mana? Salah satu dari istriku. Jadi sahabat Ansar ini punya istri 2. Pilih yang mana yang kau cintai. Aku ceraikan, selesai masa idah, silahkan kau nikahi. Kemudian tawaran yang kedua, butuh modal berapa engkau? Saya akan berikan. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahimu hartamu. Dia hanya bilang, tunjukin pasar di mana. Ya, nggak punya apa-apa, langsung ke pasar. Abdurrahman bin Auf. Apa yang pertama dia lakukan? Dia nggak punya apa ini? Nggak punya modal. Dia jadi makelar, jadi broker, jemaah sekalian. Jadi broker dalam Islam boleh, yakni ngajak orang untuk membeli barang si pedagang tersebut, ya kan? Subhanallah, hingga akhirnya beberapa hari dia sudah bisa beli makanan. Bahkan terkumpul duitnya untuk beli emas sebesar kurma. Dan dia pun mengabarkan kepada Nabi, emas ini akan aku jadikan sebagai mas kawin untuk menikahi seorang wanita. Tanpa apa ini jemaah? Tanpa modal dari bank. Subhanallah. Nah, artinya berkaitan dengan masalah ini, ya, maka perhatikan sebab-sebab maknawi. Ketika kita ingin dibukakan pintu rizki adalah ini, sedekah. Ya. Doa mereka inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita berinfak, memberikan yang terbaik kepada anak yatim, itulah yang memberikan kemudahan kepada kita. Dan kita harus yakin, jamaah sekali, harus yakin. Iya. Tapi juga jangan hanya berharap itu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena penyakit, yang penyakitnya nggak sembuh-sembuh, perbanyak sedekah. Nabi mengatakan apa? Tadawaw bisadaqah, berobatlah dengan apa? Sedekah. Bisa jadi dia sakit-sakitan karena pelit. Ya. Nah, jadi ini salah satu solusi agar kita terhindar dari kesulitan. Tapi ingat juga terkadang mungkin orang banyak sedekah, tapi dia tetap sakit. Maka dengan kebaikan yang dia lakukan, kesulitan yang dia hadapi itu adalah sebagai apa? Ujian. Dan dia tetap bersabar. Jangan dia mengatakan, aduh percuma saya udah banyak sedekah, tapi sakit gak kunjung sembuh. Nah, dan juga Nabi SAW
memberikan jaminan, bahkan kabar gembira. Apa kata beliau? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan anak yatim itu seperti ini. Wa qala bi isba'ihi as-sababah wal wusta. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa jamaah sekalian? Nanti dia akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang sangat dekat. Subhanallah. Iya. Ini menjadi keutamaan khusus bagi dia. Itulah 7 bukti bahwasanya Islam begitu perhatian kepada anak yatim. Maka di antara hak mereka yang wajib untuk kita tunaikan adalah kafalatuhu, menyantuninya, menanggungnya dan mengurusinya. Huwal qaimu bi amrihil murabbi lahu wa idza kana al-yatimu syar'an huwa as-saghiru alladhi faqada abah fa inna kafalatal yatim hina idzin takunu al-qiyamu bi amri tifl saghir wa riayati masalihihi wa tarbiyatihi wal ihsani ilaih, yaitu kita menjaganya, menyantuninya, mengurusi segala urusannya, memberikan makan, ya, memberikan tempat tinggal, membiayai urusan sekolahnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah kau kepada anak yatim seperti bapaknya yang penyayang. Subhanallah. Nanti kita lanjutkan pada sholat Isya. Yang ada pertanyaan nanti silahkan ditulis pertanyaannya.